Oke, selamat pagi sahabat RCL dan pemirsa kami TV. Saya Aska Perdana bersama kru yang bertugas. Kali ini tengah berada di Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi. Dan di sini ada sesuatu hal yang sangat menarik di desa ini, sahabat RCL, di mana desa ini memiliki sebuah wilayah atau sebuah tempat yang bernama Desa Wisata, sahabat RCL. Desa wisata apa dan seperti apa? Sudah hadir bersama Aska adalah Kang Asep Hidayat selaku founder dari Desa Wisata Hanjeli, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran. Selamat pagi Kang Asep. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Wah, Siap. Kang Asep, saya begitu masuk ke Gapura, langsung naik ke atas Desa Waluran Mandiri itu sangat tertarik sahabat RCL karena ternyata di sini ada sesuatu yang memang juga cukup luar biasa dan sebetulnya sudah banyak orang yang tahu Kang Asep ya gitu kan. Ini bernama Desa Wisata Hanjeli. Yap. Kang Asep, saya tertarik nih sebelum kita akan jauh berbincang gitu kan. Boleh ceritakan sedikit dong, apa sih itu Hanjeli dan kenapa wilayah ini bisa disebut sebagai Desa Wisata Hanjeli, Kang Asep? Oke. Hanjeli ini tanaman Seralia dari suku padi-padian. Dia masih keluarga Peocae. Dan ini bagian dari alternatif pangan selain beras. Oh, wow. Jadi memang ini memiliki kandungan gizi yang sangat luar biasa, terutama dengan padi sawah itu hampir 2 kali lipat. Proteinnya itu 2 kali lipat. Wow. Kalau Hanjeli proteinnya kan kalau di beras cuma 8,8, tapi kalau Hanjeli itu sampai 14,1. Artinya hampir 2 kali lipat dibanding. Okay. Yang paling dahsyat lagi dia di kalsiumnya kan. Kalsiumnya itu hampir 3 kali lipat daripada beras biasa. Wow. Jadi keren. kalau beras biasa cuma 18, tapi kalau Hanjeli itu sampai 54. Dan dia low karbo dan termasuk dia gluten free. Oh, dan ini cocok untuk juga yang ya? diet, yang ya? kolesterol, yang cocok untuk mencegah kanker juga. Jadi memang kalau menurut sejarah, Hanjeli ini sebagai, ada beberapa literatur menerangkan Hanjeli sebagai food medicine atau herbalnya orang-orang China itu salah satunya adalah Hanjeli ini gitu. Wow. Dan ini dulu sekitar 2000 tahun yang lalu mungkin zaman dinasti gitu ya. Di China ini sering dikonsumsi atau dihidangkan untuk para raja gitu. Jadi memang ini lumayan mewah gitu. Betul. Wah. Di wilayah itu. Wah, ini berarti memang cocok untuk yang diet karbo nih. Kayak saya lagi belajar diet karbo, kayaknya harus makannya Hanjeli saya ya. Tapi Kang Asep, saya tertarik bahwa kenapa akhirnya kan Hanjeli ini adalah sebuah produk gitu kan. Bagaimana bisa sebuah produk ini akan kelola sampai akhirnya di wilayah Desa Waluran Mandiri ini ada sebuah desa bernama Desa Wisata Hanjeli. Seperti apa sih kan sampai akhirnya desa ini bisa jadi desa wisata kan? Yap. Tahun 2009 saya dulu pernah migran kan. Saya dulu pernah bekerja di Timur Tengah. Saya aktif di SBMI juga. Saya kebetulan dulu kerjanya di kaligrafi memang jadi saya dulu kerja di kantor, menulis setiap hari ya. Artinya kami banyak waktu juga di sana, tapi juga sambil kuliah, sambil beberapa aktivitas yang lain. Ya termasuk tadi mengadvokasi teman-teman yang di lapangan di sana ketika mereka yang tidak digaji ya. Dulu mungkin kami nyebutnya TKW, tapi sekarang kan purna migran. Purna migran betul. Nah itu setelah pulang kami sempat berpikir bagaimana mereka tidak pulang lagi ke Timur Tengah. Itu harapan-harapan kami ketika saya masih di sana. Cuma dulu saya sempat kepikiran saya mau solo traveling ke seluruh Indonesia karena kan masih bujangan. Betul. Terus kita masih punya beberapa gaji ya dari Saudi itu masih ada gitu. Makanya dulu kepikiran mau solo traveling. Ibu sakit, ya akhirnya kita coba alihkan keliling Sukabumi. Jadi tahun 2009 itu kita hampir setiap 2 minggu sekali itu pasti ada di luar. Bahkan hampir lebih dari 80% kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi sudah pernah saya kunjungi semuanya. Kalau sekarang mah udah hampir semuanya. Semua sekarang udah hampir semuanya. 47 kecamatan sudah hampir saya kunjungi. Nah dari situ saya tahu potensi-potensi lokal. Dan akhirnya saya pada saat itu membuatlah grup Facebook namanya Wisata Alam Sukabumi. Saya kebetulan pendirinya. Nah dari situ kita tahu, akhirnya kita jadi guide. Nah dulu saya udah jualan madu, jualan beras hitam, beras merah, termasuk Hanjeli gitu. Cuman yang pertama kali mulai keangkat, kenapa saya sampai mau ke Hanjeli itu karena melihat kandungan gizi gitu. Dan itu yang mulai pertama kali. Akhirnya kita jualan UMKM, kita jualan kita online, kita jualan ke seluruh Indonesia. Nah pada saat itu saya 2013-2014 gitu, saya belajar tentang konsep kewirausahaan sosial. Nah dari situ yang membuat pikiran saya, pola pikir saya, paradigma saya itu berubah gitu, bahwa
saya nggak bisa kaya sendiri gitu. Betul. Sebetulnya mah kalau untuk UMKM saya mendingan sendiri saja dengan lingkup kecil gitu. Cuman kan ada bahasa kebermanfaatan. Betul. Nah ini yang saya pelajari betul, makanya akhirnya biar lebih ada manfaatnya, multiplier efeknya banyak, bisa tersebar. Akhirnya kita coba arahkan jadi desa wisata gitu. Nah desa wisata ini pada akhirnya dan itu tidak mulus gitu. Ketika kami melakukan desa wisata itu, pertama ya butuh proses yang panjang, pemikiran, termasuk ya beberapa kebutuhan-kebutuhan yang luar biasa gitu. Ya, alhamdulillah kami juga belajar dengan konsep pentahelik itu. Ya, betul. Pentahelik kan kita kenal dengan konsep akademisi ya. Ada ABCGM, ada akademisi, bisnis, komunitas, government sama media. Nah, ini yang coba kami satukan gitu bahwa si akademisi ini kami coba fokuskan gitu kepada akademisi gitu supaya biar kami fokus gitu kepada akademisi ini, karena ilmu itu pengetahuan biasanya ada di ranah akademisi. Jadi kami fokus di situ, kami riset, terus kami juga konsultasi beberapa. Kebetulan dulu yang tahun 2010 itu yang saya pertama kali baca jurnalnya adalah jurnal dari Unpad, namanya Prof. Tati Nurmala. Jadi beliau salah satu dosen yang penelitiannya tentang Hanjeli. Jadi kami banyak pengetahuan secara dasar ya dari situ gitu. Alhamdulillah lambat laun akhirnya konsepnya dirubah jadi Hanjeli yang dipariwisatakan gitu. Dan pada saat tahun 2014 itu kami kayak gayung bersambut sama dengan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Akhirnya dua-duanya saling angkat. Kami juga sangat luar biasa disokong dan didorong luar biasa. Kami pun akhirnya bisa terangkat. Jadi saling melengkapi, dan itu yang kami lakukan hari ini. Sehingga hari ini Hanjeli bukan hanya bicara tentang pangan saja, tapi bicara tentang kepariwisataan. Lalu apa saja pariwisatanya gitu? Yang kami coba angkat dengan berbagai tema. Pertama kami angkat dengan konsepnya kearifan lokal. Bagaimana ini kan udah hampir punah, Kang. Kalau kita urut dari dari hitungan kan, kalau di Kementerian Pertanian itu kan ada urutan pangan-pangan yang paling terkenal sampai yang paling banyak dikonsumsi itu ada banyak, Kang. Pertama dari pajale ya, padi, jagung, kedelai. Nah mungkin kayak Hanjeli, kayak sorghum, kayak Jawa Wood itu dia posisinya agak lumayan paling bawah, Kang. Karena jarang gitu. Nah itu yang kami coba angkat biar Hanjeli tidak punah. Yang pertama kami fokus di konservasi dulu, gitu. Baru ke edukasi, baru ke pemberdayaan. Nah, ketika konsep kearifan lokal ini kami angkat, dan alhamdulillah mulai dari cara anak-anak wisatawan bisa belajar cara tanam, panen, terus numbuk pakai lisung, terus belajar napi pakai nampah. Itu menjadi salah satu atraksi yang kami lihatkan kepada para wisatawan gitu. Termasuk belajar edukasi membuat dodol, rengginang, brownies, bahkan sabun, bahkan membuat aksesorisnya. Nah jenis Hanjeli itu banyak, Kang. Bukan hanya satu gitu. Ada Hanjeli ketan, Hanjeli batok, dan Hanjeli batu. Berarti hampir sama kayak beras ya, banyak macamnya ya. Ada beras ketan, beras hitam, beras merah. Gitu. Berarti Hanjeli juga sama Hanjeli itu. Ya kalau Hanjeli yang untuk dikonsumsi itu ada dua, Hanjeli ketan sama Hanjeli batok ya. Kalau dalam bahasa di akademisinya cuma ada dua, kan ada Mayuen sama Far yang bisa dikonsumsi, yang tidak gitu. Nah Far ini termasuk golongannya ya jenisnya Hanjeli batu itu yang keras, dan ini kan tidak bisa dikonsumsi. Yang akhirnya dijadikanlah untuk cendera mata atau aksesoris tadi. Wah, keren banget. Nih Kang, saya tertarik juga nih karena kan hari ini Desa Wisata Hanjeli juga menjadi salah satu tempat tujuan untuk para adik-adik mahasiswa itu adalah untuk konservasi dan juga untuk penelitian, Kang. Betul. Bagaimana awalnya sampai akhirnya juga banyak mahasiswa yang memilih Desa Hanjeli ini, Desa Wisata Hanjeli sebagai tempat penelitian mereka, Kang. Apa yang disuguhkan oleh Desa Wisata Hanjeli pada mereka? Ya, jadi Hanjeli itu karena dari awal kami konsepnya pentahelik ya, membangun konsep pemberdayaan, tapi diawali dari akademisi itu, karena kan kami pada akhirnya bukan hanya bicara tentang pangan dan wisata, tapi juga bicara tentang antropologi, bicara tentang multi produk. Nah kebetulan di kami kan ada banyak produk-produk, termasuk bahkan ke branding juga kami. Nah ini kami ajak para mahasiswa untuk terlibat langsung, terutama para dosen-dosen ya, karena kan di sini akhirnya menjadi pusat penelitian nasional. Bukan hanya tadi biologinya, termasuk juga bahkan ada yang SDM juga, yang manajemen masuk ke sini. Bagaimana Kang Asep membangun manajemen
pengelolaan itu seperti apa, termasuk siapa saja yang terlibat, bagaimana perempuan-perempuan mantan buruh migran juga bisa ikut andil, dan kami memang fokusnya di buruh migran itu kan. Dan itu menjadi isu nasional, bahkan isu internasional, dan alhamdulillah sekarang setiap bulan itu pasti ada penelitian dari beberapa kampus. Nah, kami ini sekarang alhamdulillah karena ada kampus, kami dibantu banyak kemudahan. Yang pertama, satu kaitan tentang jurnal. Betul. Nah, kami sekarang ada beberapa jurnal kan, jurnal nasional dan jurnal internasional. Kami pun langsung terlibat langsung di lapangan, termasuk juga sekarang ada buku-buku tentang Hanjeli. Wow. Nah, termasuk juga kita ada sampai dari mulai skripsi sampai tesis dan disertasi sekarang gitu. Keren. Jadi kami berpikir bahwa kami dari awal ingin bagaimana Hanjeli dibangun dengan konsep kalau kami sebutnya integrated tourism, ya. Jadi pariwisata yang terintegrasi, tapi pada ujungnya bukan hanya pariwisata saja, tapi ada banyak komponen-komponen yang kami siapkan. Kami sebetulnya ada satu konsep namanya circular economic konsep obat nyamuk lah. Nah, itu yang kami fokuskan. Jadi lambat laun kita dari titik pusatnya di Hanjeli, ntar akan kami libatkan banyak orang, banyak kegiatan di area-area itu gitu. Terus juga kami banyak konsep kan yang kami coba. Kami juga berbasis kerja, berbasis kelas. Jadi sistem salary masyarakat di sini kami berbasis kerja. Kalau nggak kerja ya kita nggak dapat wayahna gitu, nggak dapat. Tapi kalau yang kerja ya itu dia akan dapat. Sama itu berlaku bagi saya. Saya pun sebagai foundernya, kalau saya nggak kerja ya saya nggak dapat uang gitu. Betul, Dan betul. gitu itu bagian bentuk saya tanggung jawab terhadap masyarakat. Kedua, konsep berbasis kelas. Nah, ini jadi adil itu kan akhirnya bukan dibagi rata kan? Betul. Adil tidak berarti sama berarti ya. Adil itu dibagi secara proporsional. Betul, Si A betul. punya kapasitas atau pengetahuan dalam bentuk apa. Jadi kayak misalkan saya foundernya, ketuanya, karena saya pendiri, saya yang mengkonsep semuanya, saya posisinya di kelas 1. Betul. Ntar ada tim kelas 2 bagian apa, kelas 3, kelas 4, bahkan ke yang tim parkir atau tim apa, itu akan dapat semuanya. Betul, Tapi betul. salary-nya beda gitu. Betul. Nah, itu yang kami tekankan di sini. Terus kami juga ada satu konsep namanya sedekah kabisa. Nah, ini sangat jarang dilakukan, tapi kami dulu berpikiran ini pasti bisa gitu. Dulu konsep besarnya adalah wakaf kabisa, tapi kami sedekahkan dalam konsep sedekah kabisa. Jadi orang mau menyedekahkan itu bukan hanya harta, tapi juga pengetahuan atau keahlian. Jadi kampung ini akhirnya melibatkan banyak volunteer gitu. Nah, betul, Volunteer betul, seperti itu, betul. Kang, saya nggak punya uang, tapi saya mau ikut terlibat langsung di Hanjeli. Dalam hal apa? Saya punya rumah baca, saya punya banyak kegiatan, banyak yang lain-lain yang kami kelola. Yang mereka punya masing-masing, misalkan ke hidroponik, ke rumah baca, ke aksesoris, kemana-mana gitu. Jadi akhirnya ada banyak dukungan malah dari tim-tim yang seperti itu. Betul. Volunteer gitu. Wih, keren sahabat RCL. Memang sudah terorganisir dengan baik sahabat RCL ya. Kang, saya tertarik dengan satu hal, Kang. Barusan akan bilang bahwa memang juga ada pemberdayaan masyarakat di sini, Kang, gitu kan. Seperti apa sih konsep pemberdayaan masyarakat sendiri, mulai dari memberdayakan masyarakat dalam tanda kutip membuka lapangan pekerjaan untuk warga di sekitar wilayah sini, seperti apa sih Kang konsepnya, dan juga seperti apa eksekusinya itu kayak gimana gitu bentuknya, Kang? Kebetulan kita, Kang, banyak belajar atau menerapkan beberapa konsep. Salah satunya adalah konsep CBT ya. Kalau bahasa kita nama CBT, CBT lah kalau bahasa Inggrisnya mah. Itu disebut dengan konsep community based tourism. Oke. Bagaimana peran serta masyarakat itu ikut terlibat langsung di lapangan gitu. Jadi ini bukan sistemnya kayak corporate tourism, bukan hanya ini kawasan dikelola oleh investor satu orang, bukan, justru karena kami konsepnya menggunakan bottom up. Kami yang memulai yang dari bawah gitu. Bukan dari top down ya, tapi kami dari bawah bottom up, kami melakukan itu, terus kami juga yang memikirkan, kami yang harus mengatur kesana kemarinya. Jadi semua andilnya dari bawah gitu. Jadi pada akhirnya ketika ada apapun, kita yang punya tanggung jawab besarnya gitu. Jadi kami memang dari awal tidak difokuskan menggunakan konsep top down, tapi lebih kepada konsepnya bottom up. Kami yang memulai tapi sampai ke atas gitu. Wah, keren banget. Jadi juga memang bareng-bareng dengan warga sekitar ini membangun desa wisata Hanjeli ini menjadi sebuah desa wisata yang besar dari bawah dimulainya, Kang ya. Kang, saya juga cukup penasaran nih, Kang. Barusan kita berbincang tentang teknis dan juga tentang dasar, tapi kita berkelanjutan tentang produknya sendiri, Kang, tentang Hanjeli, Kang. Kalau bicara tentang produknya sendiri, kalau berbicara tentang prosesnya mungkin di awal barusan sedikit kita ceritakan gitu, Kang. Tapi kalau untuk produksinya sendiri, Kang,
produk dari Hanjeli, kemudian produk turunan dari Hanjeli itu seperti apa, kemudian ke ujungnya distribusinya tuh seperti apa, Kang, dari sini, Kang? Mangga, silakan. Jadi kami dibagi banyak beberapa kegiatan, Kang. Terus yang terlibat itu kami juga sekarang punya yayasan. Yayasan Rumah Hanjeli Indonesia. Itu menaungi ke beberapa kegiatan mulai dari konsep edukasi, yang pertama sih konservasi ya, konservasinya edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah di bawah itu ada namanya desa wisata Hanjelinya. Nah ini kami juga kerjasama dengan desa, kami juga Pokdarwis juga masuk di Pokdarwis, kelompok sadar wisata di desa wisata Hanjeli. Terus kami juga untuk lini bisnisnya kami juga buat juga, Kang, UMKM-nya. Namanya Hanjeli Abasep. Nah ini yang mengelola beberapa produk-produk yang ada di sini. Nah kami bagi dua, Kang, dari turunan Hanjeli itu ada yang jadi beras, ada yang jadi tepung. Nah, ketika yang jadi beras ini kami terjemahkan lagi, diversifikasi lagi, mulai dari ada yang jadi bubur, jadi liwet Hanjeli, ada yang jadi kerengginang, ada yang jadi kerupuk, ada yang jadi jenis-jenis yang lainnya, masih banyak teng-teng, bahkan produk yang lain-lainnya. Nah, kalau yang tepung ini kami bagi dua, ada yang bisa dimakan dan bisa jadi produk yang tidak bisa dimakan. Yang tidak bisa dimakan ini menjadi kayak sabun Hanjeli, ada lotion, ada yang lain-lain juga. Nah, tepung ini kami olah lagi, Kang. Ada yang jadi apa? Ada yang jadi brownies, ada yang jadi dodol, ada yang jadi kayak produk-produk yang lain. Masih banyak. Nah itu. Nah, kami sempat hitung, sempat data itu lebih dari hampir 34 bahkan 40 jenis produk. Nah, tapi dalam konsep bisnis kami nggak mungkin semua harus dirilis semuanya. Betul. Nah, ini kan teori bisnis nggak bisa seperti itu. Harus satu-satu yang mana dulu yang kita launching, lalu kita kenalkan kepada masyarakat. Nah, ujungnya sih pasti ini akan harus jadi, karena visi misi kami Hanjeli ini harus jadi makanan khas Kabupaten Sukabumi. Nah, indikator itu coba kita terapin satu-satu, harus seperti apa. Dan ini prosesnya bukan untuk tahun ini. Sebetulnya menjadi makanan Sukabumi itu targetnya ya tahun 2029 bahkan 2030 gitu. Artinya ini baru langkah awal. Karena semuanya harus dikonsep dengan matang. Terus kami di sini bicara bukan tentang konsep quantity tourism, bukan quantity product, tapi quality produk, Kang, sama quality tourism. Jadi bicara kalau kami lebih baik tamunya lebih 50 orang, kan banyak tempat-tempat wisata lain fokus kepada kunjungannya 1.000 orang. Puluhan ribu gitu. Justru kami menolak itu. Kami justru membatasi sesuai dengan optimum kapasiti kami. Kami itu misalkan, cukupnya sekitar 250 orang, ya sudah segitu. Jadi misalkan tamunya lebih baik 100 orang, tapi terkonsep jelas ada reservasinya, dari mananya, itu jauh lebih kualitasnya akan terjamin dibanding dengan jumlah orang lebih dari 1.000 bahkan puluhan ribu. Saya yakin pasti beberapa lokasi akan ada beberapa yang mungkin negatifnya banyak. Itu mah beda pilihan ya. Cuman kami di Hanjeli ini fokusnya seperti itu, Kang. Jadi tamunya memang didesain tidak banyak. Bahkan kami membuat segmentasinya bukan hanya untuk lokal sebetulnya, tapi lebih kepada levelnya nasional gitu. Jadi kunjungannya dari Bogor, Jakarta, Jabodetabek, misalkan Tangerang ke Bekasi gitu ya, ke Bandung gitu. Jadi itu konsep kami awalnya. Tapi kalau yang lokal sekarang mau belajar, yuk silakan monggo gitu. Nah, sekarang kami sudah bikin konsep kunjungan-kunjungan itu seperti apa untuk yang lokal, untuk yang nasional seperti apa, itu kami juga desain gitu. Bahwa contoh misalkan sekarang kan sekolah itu sedang memfokuskan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Di dalam Merdeka Belajar itu ada yang namanya P5. Nah, P5 bahkan mereka anak-anak langsung learning by doing di lapangan, langsung belajar bikin punya program, punya kegiatan langsung di lokasi. Nah, ini kami sajikan untuk itu sebetulnya. Gitu. Misalkan ini kami sebetulnya lebih kepada memberikan respon saja. Di Kabupaten Sukabumi itu sekolah SD saja mungkin lebih dari 500 SD. Saya tuh kepikiran gitu dulu, kalau sebetulnya ini kan bukan hanya di Hanjeli saja ya, tapi kalau saya ngambil levelnya Kabupaten Sukabumi, anggap saja
perlu nih ada pendataan nih dari Dinas Pariwisata, Betul. dari Dinas Pendidikan, Betul, mendata betul. tempat wisata yang memiliki nilai edukasi itu Nah. ada berapa sih totalnya? Iya, betul. Misalkan ada 20 lokasi nih. Oh, di wilayah selatan itu misalkan ada 10, termasuk Hanjeli misalkan. Betul. Kan bukan hanya Hanjeli saja, ada Megalodon, Iya. ada juga Palapa, ada Budaya Pancanaka, ada Sekolah Alam, ada yang lain-lainnya, termasuk di sini ada Kang Cemeng, di Ciletuh ada tempat-tempat lain. Nah, itu bisa dirangsang menjadi lokasi tujuan utama anak-anak belajar gitu. betul. Jadi tidak harus ke Jogja, Betul. tidak harus ke Dupan, tidak harus ke Jawa Timur. Nah, saya yakin sebelum yang jauh dulu, coba diarahkan kepada lokasi-lokasi yang terdekat. Terus ekonomi masyarakat lokal itu akan berputarnya. Betul. Kebayangkan kalau kunjungan ke sini anak SD setiap minggu saja, atau misalkan anak SMP, bahkan anak SMA. SMA yang saya data ada SMA, ada SMK, ada aliyah. Itu kalau kalau ke sini saja kunjungan, mereka satu hari saja yang one day trip. Itu saya pikir ekonomi masyarakat ini akan terus tumbuh gitu. Betul. Dan itu yang harus dirangsang oleh para pemangku kebijakan gitu. Betul. Bagaimana kawasan-kawasan seperti Geopark ini memiliki tanggung jawab besar untuk dikenalkan kepada para anak-anak sekolah. Lewat apa? Lewat seperti tadi gitu, dikenalkan kepada semua instansi pendidikan gitu. Itu Kang. Keren, luar biasa banget sahabat RCL, ini sangat-sangat luar biasa Kang Asep, ini saya ya sangat-sangat apresiasi. Berarti kan sebetulnya Desa Wisata Hanjeli ini tidak hanya berfokus kepada tentang produk saja berarti tapi mulai dari pengedukasian, kemudian juga ada produknya itu sendiri, kemudian ada bahan untuk penelitian dan segala macam berarti Kang ya? Ya, macam. Wah, keren banget sahabat RCL. Kang, dengan potensi yang sebegini besarnya yang sudah Akang bangun dari nol, yang sudah Akang bangun dari kecil Desa Wisata Hanjeli, apa sih yang Akang harapkan sebetulnya Kang dari Desa Wisata Hanjeli ini Kang? Dalam aspek misalkan, karena kan banyak aspek, barusan Akang bilang tidak hanya tentang produk aja, ada mulai dari konservasinya, segala macamnya. Apa sih yang Akang harapkan? Kalau kami merujuk kepada visi misi kami, yang pertama adalah si Hanjeli ini kami tidak ingin punah, menolak punah. Betul. Sebetulnya kan program seperti ini sebenarnya bukan saya Kang. Iya. Harusnya gitu. Betul, harusnya. Ada instansi yang berwenang yang harus mengurusi itu. Betul. Atau para akademisi yang memang fokus di situ. Saya mah hanya masyarakat sipil biasa yang memiliki tanggung jawab bahwa saya sudah kadung terjun, kami sudah lama, bukan 1 tahun 2 tahun. Ini bicara tentang tanggung jawab moral saja. Betul. Gitu. Bahwa betul. saya ngangkat Hanjeli bukan bicara tentang hanya nilai keuntungan saja, tapi kami harus bagaimana si Hanjeli bisa dikenalkan kepada banyak orang. Saya tidak mau Hanjeli anak cucu kita nggak tahu. Nah, terus yang kedua, ada banyak orang yang fokus kepada fauna saja, Kang. Kan banyak tuh aktivis-aktivis di Paunama ya. Nah, kami juga tidak akan mengisah. Silakan teman-teman main di sana, tapi justru kami akan fokus di floranya. Ini kan bagian keragaman hayati nih. Makanya kami si Hanjeli jangan sampai punah nih. Gitu. Itu yang pertama di misi kami. Kedua, Hanjeli ini harus jadi pusat penelitian nasional bahkan internasional. Dan lambat laun dan sudah kami buktikan, bahkan sampai ada jurnal internasional, bahkan ada disertasi juga, itu yang luar biasa gitu. buku Hanjelinya gitu, termasuk kami juga udah bikin game Hanjelinya, batik Hanjeli juga gitu. Itu atas dasar kolaborasi dengan para akademisi gitu. Terus selanjutnya kaitan tentang menjadi makanan khas Kabupaten Sukabumi. Nah, ini tadi saya jelaskan lebih detail bahwa ini bukan perkara yang mudah, perkara yang lama. Ini butuh political will, butuh legitimasi, dan butuh disposisi dari semua pihak, butuh dukungan dari semua pihak juga, Kang. Karena nggak mungkin saya sendiri maju mengangkat Hanjeli ini gitu. Karena juga harus ada yang concern juga gitu. Di sektor mana nih yang fokus di situ. Betul. Terus selanjutnya kami juga tahapannya harus ekspor, Kang. Gitu. Kalau ada 2 kemungkinan, memenuhi pasar nasional dulu, baru kita ke ekspor. Gitu. Nah, ekspor ini juga kami nggak muluk-muluk harus sekarang enggak. Justru kami berpikirnya mungkin tahun 2030 ke atas ke sana. Gitu. Betul. Karena harus nyiapin dokumen terus menyiapkan lahan. Kalau kami justru polanya dirubah, Kang. Gini, ada banyak yang bertanya, mana cenah Hanjelinya? Nah, justru kami itu mengenalkan dari konsep diangkat dulu, pamiliarkan dulu gitu. Jadi bukan kami harus nanam 10 hektar Hanjeli. Pertanyaannya, kalau saya nanam 10 hektar Hanjeli, lalu siapa yang mau beli? Kami belajar tentang konsep supply and demand. Betul. Karena kalau kita mikirkan supply saja, demand-nya nggak ada, ini jadi bumerang. Betul. Akhirnya kami berpikir kayak kalau di piramida itu, konsepnya cari dulu demand-nya. Siapa
dari mana, terus bagaimana polanya, kerjasama seperti apa. Kalau udah ketemu, kami lambat laun akan mencari, oh ini kebutuhannya, misalkan contoh nih Kang, di Kabupaten Sukabumi itu ada hotel bintang 2, bintang 3, mungkin bintang 4. Saya pernah hitung mungkin lebih dari 30 bahkan 50 hotel. Plus kota ya, sama kota. Artinya kalau satu misalkan ini demand ya, berarti kebutuhan dari hotel. Betul. Kalau satu hotel itu butuhnya 50 kilo saja. Kali 30 kan udah 1,5 ton. Betul. Per bulan. Bayangkan kalau 1 tahun berarti lebih dari 20 ton dong. Artinya saya pikir ini demand-nya udah kebentuk. Betul. Itu dari pariwisata saja, dari hotel gitu. Nah, belum dari PMT, pangan tambahan, kayak dari posyandu, dari puskesmas. Saya kalau udah ngebayangin puskesmas itu ada 50 puskesmas. Satu puskesmas untuk kebutuhan, kita kan ngomongin stunting tuh. Ya, stunting mah Hanjeli justru yang harus diangkatnya gitu. Kita terlalu banyak gembor-gembor masalah stunting, justru yang harus kita fokuskan adalah makanan tambahannya nutrisinya justru. Yang punya nilai gizi yang tinggi gitu. Memang harganya agak lumayan tinggi. Sebetulnya kalau kita demand-nya besar itu bisa lebih turun kan gitu. Kalau kebutuhannya banyak, kebutuhannya itu akan beda cerita. Kalau beli 1 kilo dengan belinya sampai 1 ton atau misalkan apalagi misalkan itu. Nah, itu kami sudah hitung sampai berapa ton nih kebutuhannya. Belum saya sekarang supply ke Jakarta. Ke Jakarta itu 1 bulan bisa sampai 3 kintal sampai 5 kintal, bahkan 1 ton gitu. Wow. Itu saja berarti total kami kebutuhan dalam 1 tahun itu bisa sampai lebih dari 60 ton, bahkan 70 ton. Nah, itu yang akan kami terjemahkan. Mana dulu nih yang paling utama? Ini Pemda nih belum support kaitan tentang hotelnya. Ini PMT-nya. Berarti kita fokus ke penjualan langsung direct kita. Berarti setahun kita butuh berapa? Nah, itu kita terjemahkan. Tanamannya butuh berapa, siapa yang menggerakkan gitu. Kan perlu seperti itu. Kalau kami langsung dari bawah nanam banyak, repot Kang. Ini bukan nasi, ini bukan beras. Kalau ditanya sama teman-teman, Kang Asep pilih apa? Pilih nanam beras atau nanam Hanjeli? Kalau hitungan bisnis, saya mending nanam beras Kang. Nanam beras 10 hektar, berarti 40 ton. Yang beli udah jelas akan banyak. Tengkulak saja udah pada datang. Dibanding Hanjeli saya harus nanam misalkan 10 hektar, lalu ntar siapa yang mau beli, ini juga jadi hitung-hitungan kita gitu. Betul. Jadi kan orang kan berpikirnya bahwa Hanjeli itu harusnya banyak. Ya, karena kita kan dananya juga terbatas. Beda dengan teman-teman yang lain, yang investor, yang hanya fokus kepada money oriented, kan kita mah enggak. Setiap keuntungan kan kita putar-putar lagi untuk kebutuhan masyarakat juga gitu. Kebutuhan di desa wisata Hanjeli, kebutuhan yayasan kan. Daripada sekarang nanam dulu Hanjeli tapi tidak jelas akan dikemana akan distribusinya, mendingan cari dulu nih siapa yang akan menampungnya nanti, baru nanti kita mungkin akan diolah di sini. Nah, terus kami juga sekarang akhirnya punya segmen Kang. Ketahuan tuh. Oh, setelah Hanjeli ini dikenalkan oleh kita, banyak tuh para komunitas-komunitas kayak komunitas vegan ya yang udah nggak makan nasi lagi. Itu segmen kami Kang. Kami kirim ke Jakarta, ke Bandung, ke Solo, sampai ke seluruh Indonesia. Ke Bali itu termasuk yang sering sekarang gitu. Artinya segmen itu yang kami pelajari gitu. Kenapa kayak Hanjeli ini tidak kami jual di warung-warung lokal? Karena kami juga belajar tentang teori marketing gitu. Oh, Hanjeli ini memang tidak ideal dijual di lokal. Satu, kami kemasannya juga sekarang udah kelas menengah ke atas, agak sedikit premium gitu. Artinya nggak mungkin kami jual di lokal dengan harga 15.000 itu nggak cukup Kang. Siapa yang membeli gitu. Dan itu kami akhirnya belajar tentang segmentasi. Oh, berarti yang ideal kita jualnya ke medium ke atas gitu. Itu Kang. Itu juga pola-pola yang kami lakukan seperti itu. Wah, keren banget sahabat RCL nih Kang Asep. Ini semua konsep tuh kayaknya sudah terpikirkan dengan matang sahabat RCL ya. Kang, mungkin perbincangan kita sebetulnya masih seru, tapi juga memang terbentur dengan durasi juga nih Kang. Mungkin terakhir aja deh Kang gitu Kang. Akang kan barusan mungkin bicara tentang harapan Akang secara produk sendiri. Tapi kalau kita berbicara secara umum Kang, apa sih harapan Akang terhadap desa wisata Hanjeli ini Kang? Secara umum bicaranya Kang, secara luas. Apa sih yang Akang harapkan? Yang harapkan adalah bagaimana masyarakat pure bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan keterlibatan masyarakat jelas gitu ya. Nah, ini bagaimana dari konsep ekonomi ya. Kedua dari bagaimana tatanan masyarakat kita, bahwa semuanya tidak instan, butuh proses yang panjang untuk melakukan sebuah dan ini yang kami coba ingin jelaskan kepada masyarakat. Terus bagaimana si Hanjeli ini menjadi pesan kepada semua orang bahwa kami anak lokal, anak kampung yang jauh dari ibu kota gini, kami di selatan Sukabumi, bahwa anak lokal itu bisa loh melakukan sesuatu asal kita, karena kan sekarang udah
open source ya. Jadi digitalisasi udah bisa kita akses semuanya. Betul. Terpenting kan kitanya mau atau tidak gitu. Dan ini yang kami coba terapkan di Desa Wisata Hanjeli. Terus yang selanjutnya kami banyak pesan gitu bahwa Hanjeli ini bukan bicara tentang hanya makanan. Tapi juga bagaimana pesannya adalah kami membangun branding, membangun sebuah edukasi. Saya belajar Kang tentang saya baca itu yang namanya konsep. Saya pernah nulis juga di Facebook, ada tulisan saya, mungkin kalau teman-teman cari juga ada namanya tentang diplomasi Hanjeli terhadap gastronomi Indonesia gitu. Jadi Hanjeli itu sebagai alat diplomasi untuk kepala daerah, misalkan untuk yang lainnya. Betul. Saya masih mengingat Kang, ketika Barack Obama datang ke Indonesia, itu Pak SBY ketika di Istana Negara itu menyajikan bakso sama sate. Dan itu kan mereka Pak Barack Obama mungkin ada beberapa MOU yang lain, kan nggak ujug-ujug langsung MOU kan. Betul. Tapi kan ada obrolan-obrolan pembuka. Nah maksud saya kayak F1 misalkan pemangku kebijakan itu ketika ada kunjungan-kunjungan itu ada obrolan-obrolan pembuka sebagai alat diplomasi itu kan. Salah satunya adalah Hanjeli yang kami sodorkan. Karena ini kaya dengan pengetahuan, kaya dengan bagian food heritage, sejarah panjang. Nah itu Kang harapannya gitu, bahwa terus kami juga kemarin sempat berpikir Bogor punya talas, bolu talas, Bandung punya bolu susu Lembang. Nah Sukabumi harusnya punya bolu susu atau bolu Hanjeli atau brownies Hanjeli, dan itu bagian yang akan kami coba terjemahkan kan ke depan gitu. Seperti itu Kang. Wah, luar biasa sekali sahabat RCL. Semua sudah terkonsep dengan matang sahabat RCL. Tinggal mungkin juga barusan tadi di awal Kang Asep bilang bahwa ini perlu sokongan, ini perlu dukungan dari semua unsur pentahelix. Jadi mungkin ini harapan kami bersama bahwa memang juga seluruh unsur pentahelix, terutama mungkin yang saat ini mungkin lagi banyak mendengarkan nih di bidang media dan juga government. Hayu sama-sama orang majukan Hanjeli atau di Kabupaten Sukabumi. Karena kalau bukan sama kita, sama siapa lagi Kang ya? Betul Kang, betul. Waduh, luar biasa sekali. Kang Asep, hatur nuhun pisan sudah berbincang dengan sama-sama, kita. Kang. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan kita dan juga berbagi ilmunya yang sangat luar biasa ini. Semoga Desa Wisata Hanjeli juga semakin maju, semakin sukses. Dan juga sahabat RCL, jangan lupa kalau besok lusa datang ke Kecamatan Waluran, dongkap ke Desa Wisata Hanjeli di Desa Waluran Mandiri, sahabat RCL ya. Saya Aska Perdana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.